ICC Kids. Tentu saja adik-adik semuanya saat ini sudah siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Dan sekarang kami mau pakai kekuatan yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di ICC Kids, are you ready to praise Jesus? Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kita nyanyiin lagu ini ya.
Oke teman-teman, yuk sekarang kita mau bawa hati kita, hidup kita mau berserah sama Tuhan. Kita mau follow Tuhan, kita mau berikan hati kita, beri yang terbaik lewat pujian ini. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat semuanya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, kami berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kita angkat tangan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan kami Tuhan, pakai hidup kami, hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan,
Meskipun kami masih kecil, meskipun umur kami belum banyak Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai hidup kami Tuhan. Kami mau jadi berkat, kami mau jadi alatnya Tuhan. Biar lagu ini menjadi persembahan yang manis dari kami buat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita boleh angkat kedua tangan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sing it louder. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, yes Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Katakan lebih keras lagi. I have decided, I have decided to follow Jesus. Kami mau ikut Tuhan, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. Yang terakhir nyanyikan I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Yes Jesus, kami mau memilih Engkau dalam hidup
hidup kami Tuhan. Kami mau follow Tuhan, kami mau ikut Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah pilihan kami yang terbaik. Engkau pilihan kami yang tidak pernah salah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan buka hati kami, pikiran kami. Biar kami menerima apa yang Tuhan mau ajarin sama kami. Dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Halo BICC Kids, apa kabarnya? Pastinya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Wah, kali dia happy sekali, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik ya. Apakah adik-adik mempunyai perasaan yang sama seperti dengan kali dia? Perasaannya happy. Karena apa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami, berikan kami pengertian Tuhan, sehingga kami tahu mana yang benar, mana yang tidak benar Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kali dia mau main tebak-tebak gambar nih dengan adik-adik ya. Kali dia akan menampilkan gambar, ekspresi atau perasaan seseorang. Dan adik-adik menebak orang ini sedang marah atau sedang sedih atau sedang gembira ya. Oke, gambar yang pertama adalah seperti ini. Nah, orang ini perasaannya sedang apa ya kira-kira? Nah, betul. Orang ini perasaannya sedang happy ya, sedang gembira. Gambar yang kedua. Ya, orang ini sedang semangat. Ya, semangat dia, antusias. Gambar yang ketiga. Nah, orang ini perasaannya sedang penuh kasih ya. Penuh kasih adik-adik. Yang keempat adik-adik. Ayo, bantu kali dia nih. Orang ini perasaannya seperti apa? Iya, orang ini sedang marah. Ya, kita bisa lihat tuh, mukanya merah. Ada keluar asapnya lagi. Wah, marahnya minta ampun deh, berarti ya, marah sekali. Dan yang ini gambar orang sedang apa adik-adik? Sedang takut. Ketakutan adik-adik. Dan yang terakhir, ayo tebak. Ini gambar orang sedang bagaimana perasaannya? Iya, orang ini sedang khawatir adik-adik. Nah, adik-adik kita diberikan Tuhan emosi atau perasaan di dalam diri kita ya. Ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif ya. Ada emosi yang baik dan emosi yang tidak baik ya. Tadi emosi yang baik adalah ketika kita happy, gembira, sukacita ya, semangat, penuh kasih. Tetapi ada juga perasaan yang tidak baik ya, yaitu perasaan sedang marah ya, jengkel, khawatir ya, takut, gelisah. Itu adalah perasaan yang tidak baik, perasaan yang negatif adik-adik. Dan hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar, kita harus bisa mengendalikan emosi kita adik-adik ya. Contoh, ketika ada orang yang sedang marah-marah sama kita, ya marah-marah sama kita jangan ikutan marah-marah, ya. Jangan berpikir, wah dia marah-marah sama saya, emangnya saya nggak bisa lebih marah lagi kepada dia. Jangan adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jangan terbawa emosi, jangan terpancing emosi kita adik-adik. Dan ketika kita marah, ketika kita sedih, ketika kita kesel, ketika kita khawatir, ketika kita takut ya, kita bisa menyampaikan semua perasaan kita itu pada satu pribadi yang luar biasa, yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, yaitu kepada Tuhan ya.
Kita mau belajar dari seorang tokoh wanita yang luar biasa. Dia bisa menahan emosinya, adik-adik. Menahan emosinya, dia tidak ikutan marah-marah walaupun dia sudah dicemooh, walaupun dia sudah dibully sama teman wanitanya ini. Yuk, kita dengar ceritanya berikut ini. Jadi pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo, ya. Ada seorang laki-laki yang bernama Pak Elkana. Dia mempunyai 2 istri, ya. Istri yang pertama adalah Ibu Hana, yang kedua adalah Ibu Penina. Ibu Hana tidak bisa mempunyai anak, sedangkan Ibu Penina mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Karena keadaan tersebut, Ibu Penina mengejek Ibu Hana terus-menerus, adik-adik, ya. Mengejeknya bukan sekali saja, tapi mengejek terus-menerus karena tidak bisa mempunyai anak, ya. Ibu Hana jadi sedih banget, jadi nangis dia, adik-adik, dan dia pergi ke bait suci sambil menangis. Di situ Ibu Hana berdoa pada Tuhan agar dia diberikan seorang anak laki-laki. Dia berjanji kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan, ya. Saking sedihnya, saking sedih sekali, adik-adik, dia berdoa kepada Tuhan, hanya bibirnya saja yang bergerak, komat kamit, tidak bersuara. Dan datanglah Imam Eli, dia menjadi bingung karena dia tidak dengar si Ibu Hana ini berdoa. Dia berpikir Ibu Hana ini mabuk, adik-adik, ya. Tetapi Ibu Hana berkata kepada Imam Eli bahwa dia ini sedang sedih sekali. Dia mengutarakan kesedihannya itu kepada Tuhan, memohon doanya kepada Tuhan. Dan Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. 1 tahun kemudian, Ibu Hana melahirkan anaknya, dan anaknya itu diberi nama Samuel, yang artinya aku minta dari Tuhan. Dan Ibu Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Ia memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci untuk menjadi imam. Wow, luar biasa ya, adik-adik. Jadi pada zaman itu seorang perempuan kalau tidak punya anak itu seperti rasanya malu sekali, ya, karena tidak bisa punya anak. Tetapi Ibu Hana ini ketika dia juga dicemooh, ketika dia dibully, ya, ketika dia diejek sama si Penina berkali-kali, ya, bukan hanya sekali saja, berkali-kali, Ibu Hana tidak balik marah kepada Penina. Dia tidak balik kesel kepada Penina, tetapi Ibu Hana itu menumpahkan segala kesedihannya, segala kekesalannya, segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena Ibu Hana tahu hanya Tuhanlah yang dapat menolong dia, hanya Tuhanlah yang dapat membantu dia, adik-adik, ya. Kepada Tuhanlah ia hanya bisa berharap, ya. Nah, adik-adik, yuk kita mau belajar daripada Ibu Hana ini, ya. Ibu Hana dia bisa menahan emosinya. Ibu Hana tahu ketika dia sedang sedih, ketika dia sedang marah, dia mengadukannya kepada Tuhan. Dia ceritain semuanya kepada Tuhan, ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah di Mazmur 27 ayat yang pertama dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Amin, adik-adik. Yuk terus berpegang teguh kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang akan memberikan kita kedamaian, Tuhan yang akan memberikan kita ketenangan. Jadi adik-adik, datang kepada Tuhan, ceritain masalahnya kepada Tuhan, ya. Tuhan kita itu lebih besar daripada masalahnya kita, ya. Masalah kita itu kecil, adik-adik,
ketika adik-adik datang kepada Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan Maha Besar. Amin. Nah, yuk kita mau belajar mengendalikan emosi kita. Oke? Kita tutup yuk dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk mengendalikan emosi kami yang tidak baik Tuhan Yesus. Kami mau menahan marah kami Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan Yesus hanya berkeluh kesah kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah tempat batu karang kami, di mana ketika kami sedang kesal, ketika kami sedang sedih Tuhan, Engkaulah hanya harapan kami Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus bersandar kepada Engkau. Kami mau terus Tuhan Yesus mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tiba waktunya kita melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sikat gigi, setiap hari ku bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh